Fund-fund besar di luar negeri itu, Oke. fund-fund di luar negeri juga mengkoleksinya ya sama seperti bank besar di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya saya melihat memang fundamental dari BBX ini bagus, tapi dengan kondisi sekarang harga terlalu tinggi ya. Saya lebih suka ngelihat dia ada swing dulu sedikit ke bawah dan itu merupakan momentum bagus buat koleksi mereka gitu. Ya, jadi saya Oke. tungguin. Oke. Cukup cukup terjawab sih dari sisi situ ya. Kemudian aku pengen tahu lebih lebih dalam kalau ke arah kayak reksadana gitu ya. Ya, Eh Setauku kan perbankan kan juga ada PNS gitu ya, yang jualin juga untuk reksadana segala macam. Nah sekarang eh, apakah kondisi sekarang ini dimanfaatkan untuk jualan memang reksadana yang arahnya ke arah stable gitu ya? Atau kalau mungkin yang kamu tahu kayak sales di bank itu justru cenderung kayak lebih mempromosikan reksadana saham gitu atau berimbang. Menurutmu gimana nih, Bram? ya. Kalau di beberapa bank ya, terutama yang deposito ukuran besar, cenderung lebih mengambil suatu hal yang stabil gitu Pak Andrew ya. Jadi ini sekarang ini dengan kondisi market yang lagi super volatil ini, reksadana kayak pasar uang sama ori maupun sukuk itu sangat-sangat laku banget gitu. Itu Oh, merupakan oke. alternatif bagi nasabah yang merasa sebelum suku bunga kemarin akhir-akhir ini naik kan sebenarnya deposito udah semakin kecil tuh. Nah, jadi ini solusi dari ori, sukuk, reksadana pasar uang maupun sedikit pendapatan tetap itu cukup diminati ya di dunia perbankan maupun saya lihat di dunia orang-orang yang mempunyai dana besar ya. Oke. Kemudian kondisi portfoliomu, balik ke portfoliomu yang masih ada di reksadana. Beberapa hal yang kamu tunggu itu sebenarnya apa sih, Bram? Mungkin kamu bisa sebutin dua gitu ya, bahwa oke, kayaknya sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk switch dana-dana di mutual fund akan dicairkan, di redeem gitu ya, masuk ke pasar ekuitas lagi. Nah, ini yang kamu tunggu apa, Bram? Saya tunggu kita misalnya gini, kalau misalnya suatu kayak big banks ya atau saham-saham terutama yang bagi dividen rutin gitu Pak Andrew. Saya nunggu seenggaknya dengan harga sekarang, seandainya kita lihat tiga tahun atau 5 tahun terakhir dia bagi dividen, itu yieldnya berapa sih gitu. Hmm, Kalau misalnya masih hanya 1 atau 2% bagi saya masih kurang menarik gitu ya. Tapi kalau kita udah bisa dapat dividen yield sekitar 4 sampai 6 atau 7%, I think it's a good time to buy saham yang kita bisa kasih dividen yield. Ya. Dan menariknya ini kalau misalnya kita punya dana sementara di reksadana gitu ya atau di aset kelas lainnya, nggak harus saham sebenarnya. Kita bisa lihat juga, saya melihat kiri kanan saya juga dunia properti mulai terasa berat gitu ya. Nah ini I think it's a good time juga untuk invest di dunia properti sebenarnya. Iya, karena dengan yang inflasi seperti sekarang cenderung suku bunga naik, kayaknya mulai banyak properti yang kembali ke harga wajar ya, atau bahkan di bawah harga wajar saya lihat mulai bermunculan nih. Ini saya menarik juga nih. oke, menarik. Walaupun kalau di emiten properti ya, beberapa di antaranya itu marketing sales tuh tetap masih masih bagus gitu ya. Iya, Mungkin iya, kredit yang di luar yang company public mungkin ya, yang kecil-kecil gitu. iya. Oke, Kalau terus kalau gimana? dunia kalau benar-benar dunia properti secondary market udah menarik banget harganya. Benar-benar rumah gitu Pak Andrew, rumah second sih menarik harganya. Oke, jadi kejadian ya koreksi di secondary marketnya properti itu cukup gede gitu ya. Ya, uh, mungkin beberapa bulan yang lalu saya lihat misalnya 3 bulan yang lalu ya, yang misalnya yang jual BU mungkin hanya satu, dua, sekarang mulai ada 4 sampai 8 mungkin yang jual BU. Ini menarik sih kelihatan sih momentumnya. Oke, oke. Iya, Mulai iya, bermuncul iya. karena Nah, karena easy karena it's not easy bagi misalnya orang-orang yang punya KPR-nya besar cicilannya dari komposisi salary mereka terus masih banyak banyak juga misalnya hutang kartu kredit hutang pinjol and it's not easy banyak yang melepas seperti itu sih saya lihat sih. hmm.
Jadi itu mengkonfirmasi untuk secondary market property, mengkonfirmasi bahwa yang kejadian sekarang ini interest rate-nya naik gitu ya, BI 7 days interest repo rate-nya naik, itu ke hit, jadi mengakibatkan bahwa pasar propertinya sendiri koreksi gitu ya, banyak barang murah, dan itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk investment. Itu Bram ya? Karena di dunia sekarang kalau kita ngelihat misalnya pertumbuhan Indonesia masih bagus-bagus aja gitu ya. Semuanya masih masih oke-oke aja. Sebenarnya ada beberapa yang saya lihat industri itu udah kena hit banyak, itu sebenarnya kelihatan gitu Pak Andrew. Salah satunya itu misalnya industri tekstil, dengan apalagi yang jualannya ekspor. Ini saya lihat udah puluhan ribu yang seperti di PHK gitu kan ya. Nah ini sulit. Terus kayak kita lihat dunia startup juga is not easy right now. Yang hanya benar-benar yang kuat, yang kita bisa terus bertumbuh ya. Sedangkan yang udah terlalu besar dari sisi tenaga kerjanya is not easy for them gitu. Terus, nah dengan banyaknya yang udah industri yang sektor muda seperti ini, kita lihat lagi efeknya. Kebanyakan dari anak muda sekarang itu kan punya pinjaman, entah itu di Aku Laku atau misalnya pay later atau apa. Nah ini yang membuat non performing loan dari industri itu juga meningkat. Rata-rata non performing loan itu di pay later itu sekarang lebih besar dari 20%. Dan ini kelihatan gitu. Nah ini menarik sebenarnya, walaupun Indonesia baik-baik saja, tapi ada beberapa sektor yang sebenarnya udah ke-hit dan terus meredup, itu mulai ada. Walaupun big banks dan komoditas kuat, ya di belakangnya ya biasa tetap aja kan ada rotasi sektor yang gimana gitu kan ya. Ini menarik sih. Iya, iya. Jadi kalau menggeser sedikit ke tulisannya Ray Dalio, jadi benar-benar nyata yang dia tulis gitu ya, bahwa debt sekarang itu cenderung di mostly ya beberapa negara memang lagi tinggi gitu ya. Yang tadi kamu bilang fenomena BNPL gitu ya, buy now pay later, itu memang lagi digemari gitu ya. Terutama mungkin pasca kayak penerbangan dibuka ya, yang selama ini dikurung di rumah, terus pada akhirnya wah udah nggak tahan pergi sana sini gitu ya, naik pesawat. Walaupun kalau kita ngelihat compare harga pesawat, tiket pesawat gitu ya dibanding sama zaman sebelum COVID, harga sekarang bisa dibilang mahal sih. Kalau menurutku ya mahal sih. Nggak tahu kamu sendiri ngelihatnya gimana? Iya, dan itu ngeri loh Pak Andrew. Maksudnya kita lihat ya sekarang Traveloka pun kita bisa nyicil, semua juga beli toples, Shopee bisa pay later, semua bisa, Aku Laku juga bisa pay later. Itu sebenarnya ngeri sih. Zaman sekarang is not easy kalau kita nggak ke Xbox sama hal-hal yang begituan, itu sangat sulit gitu. Kalau kita zaman kita muda ya, mungkin kita kalau kita mau hemat, dulu kita nggak usah ke mall gitu kan Pak Andrew. Ya, ya, betul. Tapi sekarang ketika di rumah, mau minum boba aja bisa Gojek gitu. Nah, jadi menurut saya zaman sekarang buat hemat itu 2 sampai 3 kali lipat lebih sulit dibandingkan waktu kita muda loh, Pedro. Sekarang, Sih. Iya, sekarang kita walaupun nggak keluar rumah ya, spending kita bisa kayak ke mall tiap hari, itu bisa banget tuh. Ya kan? Betul. Apalagi yang sekali kirim itu bukannya misalnya makanan satu paket sama minuman, enggak, apalagi kirimnya boba, 2 jam lagi kita mau makan nasi goreng, 2 jam lagi mau apa, itu ongkirnya kalau dijumlah-jumlah, weh, dahsyat itu. Iya. Belum lagi biaya aplikasi ya, sekarang udah di beberapa aplikasi pemesanan itu kan udah muncul gitu ya, biaya layanan lah bisa disebut. Iya, terus sekarang mau cicil apapun gampang, tinggal klik-klik di suatu aplikasi, ya kan? Iya, belum apalagi yang sekarang karena semua gampang aplikasi, yang kepompong saham, wah itu juga efeknya lebih dahsyat lagi. Kok bisa tinggal keikutan, ke-expose akan hal yang nggak bener, beli dan akhirnya salah. Nah, ini menurut saya, ini yang membuat saya mau terus terang mau edukasi ke market karena hal ini sih gitu, Pak Andrew. Karena it's not easy untuk dapat edukasi tentang yang benar tentang market di sosial media yang sangat luar biasanya, fenomena sekarang nggak mudah gitu. Dan masih banyak yang beranggapan bahwa saham itu mudah, pasar modal itu gampang. Melihat pasar modal itu seperti emas yang kayaknya kita bisa kaya akan 1 sampai atau 2 minggu dengan berada di dunia pasar modal.
itu nggak akan kejadian gitu. Kita bisa lihat fenomena yang saya lihat sekarang dunia saham agak sedikit melandai dibandingin 2020. Ini adalah efek dari 2020 yang terlalu euforia dan mereka yang akhirnya banyak yang kena pom-pom sebenarnya. Hmm. Jadinya iya banyak yang dana ketahan karena di portofolionya nggak bisa keluar atau nyangkut gitu, membeli saham-saham yang nggak benar gitu. Oke, oke. Nah, kemudian gini, Bram, kalau dilihat, kamu sendiri melihat, merasakan waktu pertama kali masuk ke dunia investment gitu ya, Ya, tahun demi tahun melewati ya COVID gitu ya, terus pada akhirnya sekarang, mungkin kamu bisa bisa cerita nggak sih, selama kamu ada di capital market gitu ya, tahun yang paling challenging buat kamu nih, itu tahun waktu kapan? Kejadiannya lagi apa gitu kan? paling challenging tentunya waktu lagi sebenarnya bagi saya nggak terlalu challenging banget ya soalnya. Soalnya saya pernah kenanya waktu itu banyaknya di forex tuh, kerugian besar tuh. Karena kerugian besar waktu di forex di tahun 2008-2009, jadinya udah banyak belajar sih tentang bagaimana sih trading yang benar gitu. Tapi kalau kita lihat dari market, waktu menjelang COVID yaitu berat sama sekitar kalau nggak salah 2018 ke 2019 ya kalau nggak salah ya. Yang IHSG sebentar saya lihat. Mungkin itu yang flat panjang ya, yang sideways panjang, nggak kemana-mana kali. Betul. Nah, itu market yang saya juga kurang serap. Makanya sama 2022 yang rangingnya besar, terus hanya di situ-situ aja, itu bagiku nggak, saya bukan di tempatnya di situ gitu, Pak. Kita perlu tren-tren yang bagus sih gitu. Jadi trading tetap trading, tapi nggak semaksimal waktu kita marketnya lagi bagus banget gitu. Nah, di sekitar 2018 ke 2019 tuh, gitu. Itu juga nggak mudah tuh. Oke, jadi kamu setuju gak sih Bram? Setiap tren gitu ya, setiap kita melalui tren di pasar modal, itu strateginya memang harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Betul. Jadi Betul ya? yang saya lihat kebanyakan orang yang berhasil itu dia fokus di satu strategi, Pak Andrew. Jadi kita lihat banyak orang sering pakai, oke, satu misalnya indikator atau teknik trend follower gitu. Tapi ada juga teman-teman yang pakainya indikator seperti stokastik atau apa yang lebih berguna kalau market sideways gitu. Nah, akhirnya kalau kita mempelajari semua indikator itu, akhirnya kita nggak specialize di suatu teknik dan di satu market. Sebenarnya saya lihat baik manajer investasi ataupun misalnya orang yang trader hebat di dunia pasar modal di luar negeri khususnya, mereka itu yang hebat itu karena spesifik dan sangat mengerti satu teknik di satu market sebenarnya. Jadi dia tahu nih kapan waktunya dia harus ngerem, kapan waktunya dia harus ngegas, dia tahu. Sehingga ketika itu dapat momen yang tepat dengan tekniknya dia bisa double triple dari asetnya dia gitu. Hmm. Bukan teknik Oke, yang jadi kayak ya bukan dikit-dikit trend following, dikit-dikit kita pakai yang misalnya indikator yang kayak stokastik atau apa untuk market sideways ganti-ganti itu juga nggak efektif menurutku. jadi kamu lebih percaya yang kalimatnya Bruce Lee kalau nggak salah ya. Dia lebih takut sama musuh, ya kan? Yang Ya, ngelatih tendangan, satu tendangan tapi beribu-ribu kali. betul Gitu. betul. Saya sangat percaya itu. Oke, Dan jadi itu lebih memang harus punya menjadi spesial di satu hal gitu ya, atau memiliki specialty di misalkan kalau konsep trading ya udah kuasain satu gitu ya. betul. Uh, jadi daripada kita selalu gini, kalau kita masih umumnya kalau kita masih mulai di dunia pasar modal, biasa 1 sampai 3 tahun, biasanya kalau orang yang baru masuk 3 tahun pertama pasti mengejar profit gitu. Tapi Oke, kalau kita statistiknya juga, yang bertahan lebih dari 3 tahun biasanya itu nggak nyampe 10% biasanya di pasar modal. Nah biasanya orang yang udah lama di pasar modal, biasanya dia lebih mencari konsistensi dari portofolionya itu bertumbuh gitu. Bukan hanya 1 atau 2 bulan yang kita mengejar return banget gitu. Nah, karena sering kali banyak mungkin teman-teman di pasar modal yang terjebak kita mau return setinggi-tingginya tapi lupa. Mungkin tahun kedua karirnya selesai.
Mungkin tahun ketiga karirnya selesai. Walaupun kita returnnya bagus banget dalam jangka waktu pendek, tapi ketika itu kita nge-crash dan kita nggak punya uang dana lagi untuk trading atau invest, buat apa sebenarnya gitu? Itu yang saya pelajari sih.